Joko Widodo kembali akan mereshuffle kabinetnya. Tahun baru, menteri baru. Iya, betul sekali. Pertanyaannya kan kementerian apa nih yang mau diganti menterinya kan? Ya, tapi kalau kita bicara soal kementerian apa ini, kayaknya yang menjadi ini masih ditutup-tutupi memang sama Jokowi. Cuman kalau kita lihat clue-cluenya, kita lihat dinamikanya, bagaimana PDIP kemarin sempat ribut kan dengan Nasdem. Kayak memang salah satu atau salah dua atau salah yang lain Atau semuanya? Itu semuanya kayaknya dari Nasdem. Wah, ini ada kalau di kabinet hari ini tuh ada tiga menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Pertama adalah Johnny G. Plate, Menteri Kominfo. Kemudian ada Yassin Limpo, Menteri Mentan, Menteri Pertanian, dan juga Siti Nurbaya, KLHK. Nah, kemarin, tapi yang kemarin yang diributkan kan cuma 2 kementerian aja nih. Pertanian sama KLHK ya? Iya, sama Pak Jarod. Yang kebetulan juga dia anggota DPR di Komisi 4. Yang kebetulan mitra kerjanya 2 kementerian itu. Jadi dia mengusulkan atas nama PDI Perjuangan. Itu atas nama PDI ya? Iya. Oke. Iya kan, atas nama PDI, pimpinan PDI Perjuangan. Iya kan, dari ketua DPP juga. Mengusulkan untuk presiden mengganti. Untuk 2 menteri itu, yaitu Menteri Pertanian dan Menteri KLHK, untuk diganti supaya kinerjanya lebih baik gitu. Karena hari ini kalau kita bicara soal 2023 ini memang kita butuh sekali di tengah resesi ekonomi global ya kan. Resesi ekonomi global, pertanian kita, pangan kita ini harus kuat gitu. Makanya Mentan ini harus diganti. Ya, kayaknya itu cuma alasan aja ya. Karena aku yakin ini pasti alasannya politis banget. Emang karena faktor politis aja udah. Apa politisnya? Apa karena ini kemarin deklarasi. Oke. Deklarasi Anies Baswedan. Jadi kan setelah salah satu kader yang sudah dipecat itu mengatakan Anies ini antitesa dari Jokowi. Oke. Sampai hari ini narasi itu melekat. Ya itu yang mungkin itu yang membuat koalisi mempertanyakan ini benar nggak sih Nasdem ini setia sama Jokowi sampai akhir kepemerintahannya ini 20 Oktober 2024. Jadi memang pasca Nasdem kemarin deklarasi memang betul sih banyak sekali bukan hanya pengamat politik tapi juga mungkin pendukung-pendukungnya Jokowi juga mendorong untuk Jokowi menertibkan orang-orang yang di sekelilingnya gitu supaya ini tidak menciptakan kegaduhan di internal kerja dari dari kementerian gitu loh, supaya jalannya itu sesuai satu visi dengan Jokowi. Karena kalau semisal ada kegaduhan di internal kabinet terkait capres yang udah dukung ini, dukung itu, udah kampanye sana, kampanye sini. Nah, nanti kinerjanya itu nggak akan jalan gitu katanya. Tapi kan banyak juga menteri-menteri yang sudah melakukan kerja-kerja untuk kerja politik untuk tahun 2024. Nyambi. Iya, kan nyambi. Kan banyak selain Nasdem kan banyak juga. Iya. Justru kalau Nasdem kan nggak ini. Partainya aja, kalau menterinya kan nggak. Tapi secara kementerian kan ada banyak juga ya, kayak misalnya Erick Thohir, Prabowo. Habis itu ada Erlangga juga. Ini siapa? Yang baru Mendak? Zulkifli Hasan. Nah itu sebenarnya sama aja gitu. Ya kan mereka juga melakukan kerja-kerja politik, menyiapkan amunisi untuk 2024. Ya mau nggak mau kan juga mempengaruhi kinerja di kabinet. Iya sih, betul. Tapi kenapa Nasdem saja yang disoroti? Nah ini yang membuat kemarin di Nasdem itu protes sama akhirnya terjadi debat inilah
statement lah di media terkait PDIP, kata dari Nasdem, PDIP jangan ikut-ikutan ngeganggu hak prerogatifnya presiden dong. Itu kan hak prerogatifnya presiden mau ganti atau enggak reshuffle menterinya kan gitu. Jangan-jangan hak prerogatif ini bukan milik Presiden Jokowi, tapi milik PDIP. Itu lagi ada narasinya. Itu artinya sudah ada perang statement antara PDI dengan Nasdem kemarin yang sempat ramai juga kan terkait reshuffle. Cuman kemudian terakhir kemarin juga beberapa menteri termasuk Prabowo itu juga dipanggil ke istana, makin menguat isu terkait bahwa di awal tahun ini akan terjadi reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Ya, beberapa pengamat politik juga mengatakan bahwa reshuffle ini mungkin akan dilakukan setelah Lebaran. Tapi ternyata tenaga ahli utama KSP, Ngabalin, mengatakan bahwa reshuffle itu tidak terbantahkan dan akan dilakukan di bulan ini, di bulan Januari 2023. Gimana tuh? Cepet banget nih. Artinya merapikan koalisi itu adalah tugas utama hari ini. Tapi memang pemerintah harus bersiap-siap menghadapi krisis 2023. Balik lagi ke situ ya. Jadi harus menteri-menterinya itu harus memang yang sejalan, sepemikiran, yang manut dengan program-program yang sudah dicanangkan sama instruksi-instruksi presiden kan gitu. Betul. Makanya Ngabalin juga bilang, ini bakal cepat. Jokowi juga waktu ditanya tanggal 6 kemarin, waktu turun ke Riau kalau nggak salah, dia bicara, ya tunggu saja gitu, manggut-manggut aja. Ya soal siapa ya masih, ya katanya masih senyum-senyum aja gitu, masih belum mau membuka untuk siapanya. Cuman kalau ditanya mau reshuffle secepatnya, ya bisa kapan aja reshuffle itu, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Jumat kan. Memang kalau dari dulu-dulu memang sejarah reshuffle-nya hari Rabu terus ya. Tapi ini nggak tahu ini nanti. Ya, kita nggak tahu. Dan kalau kata Effendi Ghazali, pengamat komunikasi politik bilang, sependek pengetahuan saya, bahasanya kayak gitu, sependek pengetahuan saya, di dunia ini nggak ada loh koalisi yang di tengah jalan tuh mendeklarasikan capresnya. Nggak ada itu di sejarah di dunia manapun, baru di Indonesia. Berarti Indonesia ini visioner. Visioner. Dan sekali ya? Dewasa sekali demokrasinya. Dewasa sekali. Di mana dua pihak saling gontong-gontongan, lawan politiknya masuk jadi kabinet. Ya. Pertama kali juga di Indonesia. Pertama kali ya juga Prabowo masuk. Dan ini pertama kali juga dia masih menjadi partai koalisi pemerintahan tapi mendeklarasikan calon presiden berikutnya. Baru pertama kali juga. Yang figurnya digadang-gadang menjadi antitesa. Antitesa dari presiden hari ini. Nah, betul. Ini kan kayak mengkhianati. Ada kekhawatiran bahwa program Pak Jokowi selama 10 tahun itu tidak dijalankan lagi. Tidak dijalankan. Nah, ini yang kekhawatiran yang yang dilontarkan. Betul. Oleh pendukung-pendukung yang sepakat dengan reshuffle secepatnya. Tapi kemudian kapan dan siapa yang akan di-reshuffle kita belum tahu. Kita belum tahu. Jadi kita tunggu aja kapan Pak Jokowi mengumumkan reshuffle-nya dan siapa saja yang akan di-reshuffle dan siapa penggantinya. Kalau menurut kalian siapa? Tulis di kolom komentar. Yes. Jadi begitu? Tidak. Begitu? Tidak. Iya begitulah.